Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi kassafa li ibadihi bil asrari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Syarah Hikam halaman 600. Hikmah ke 152 plus 151 ini kalau rangkum 151 sampai 152. Hikmah ke 152 ini kesimpulan dari 148, 149, 150, 51. Nah niki napa niki jenenge penutupan nih, kesimpulan dari hikmah-hikmah yang kemarin itu. Halaman 600 baris kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwari. Rubbama waqafat, terkadang mandek apa al qulubu biro-biro ati ma'al anwari ing dalem sertane piro-piro nur. Kadang-kadang cahaya ati ini kula jenengan terhenti beserta cahaya-cahaya ilahi, cahaya nur Islam, iman, ihsan itu kadang-kadang terhenti. Ai tegese fatah tajibu mongko teraling-aling kalingan opo ati biha kelawan anwar cahaya. Wa ta'attal lan dadi kosong anisairi saking lumaku ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Kadang nurul Islam nek teng ati niku nikmat lezat, orang itu terhenti di situ karena sudah nikmat di situ maksudnya. Karena hujibat kaya oleh teraling-alingi terhijab opo an-nufusu biro-biro nafsu bikata ifil ahyari, sebab kebalik sesuatu sakyani Allah ini ku kelawan piro-piro kandele rupane sakyani Allah. Kadang-kadang atine orang itu beserta cahaya-cahaya yang kemarin itu terhenti, sebagaimana nafsu itu terhijab karena tebalnya sesuatu selain Allah. Uang niku awali itu terhijab oleh nafsu. Kula jenengan itu dulunya, misalnya dulunya kula jenengan itu terhijab oleh nafsu. Nafsu itu senangannya apa? Keinginan-keinginan.
sehingga hati kula jenengan dikalahkan oleh nafsu. Dulu seperti itu. Misalnya dari ngaji, dari kenal ilmu tasawuf seperti itu. Jadi orientasinya kula jenengan orang itu dulunya terhijab oleh nafsu, sehingga uripe orang ini orientasinya nanggone kesenangan-kesenangan, orientasinya nanggone makhluk. Jadi tujuannya ibadah, tujuannya apa yang dikerjakan itu makhluk. Jadi nek ngene kudu kepingin dipuji makhluk, enggak nek dihina makhluk marah, itu nafsu seperti itu. Karena orientasinya di makhluk tersebut. Awalnya kula jenengan atau orang itu dulunya seperti ini, karena tujuannya itu karena hati ini itu dihijab oleh Allah nafsu. Dan nafsu itu ngajake seneng-seneng tok. Nduk hati mboten kepingin kenal kali Allah karena terhijab oleh nafsu. Pokoknya terhijab oleh selain Allah, sehingga ibadah apa yang diamalkan itu kepingin dipuji Allah. Nek dicela uang, dihina uang, rumoso tersinggung. Orang ini takut kalau hilang apa? Pendukungnya, hilang jabatannya, hilang kekayaannya. Itu nafsu seperti itu. Akhirnya kula jenengan atau orang ini mulai kepingin di rahmat Allah supaya hati ini kenal sama Allah. Sing asale nuruti nafsu, akhirnya nuruti apa? Akal dan hati. Akhirnya nafsu ini kalah kan gini. Akhirnya yang bercahaya itu cahaya-cahaya ilahi. Akhirnya yang awalnya gampang tersinggungan, gampang marah, dendam, jengkel, hilang itu Pak. Karena di hatinya ada nurul Islam. Sehingga orang-orang yang ciri-cirinya hatinya ada nurul Islam, itu di hatinya dirinya itu gak penting dipuji wong, dihina gak ngefek, dicela gak ngefek, dipuji gak ngefek. Orientasinya beda. Yang dulunya orientasinya ngoni kesenangan, orientasinya makhluk, akhirnya ketika hatinya ada nurul Islam, akhirnya orientasinya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang hatinya ada nurul Islam ini mboten itu Pak, namanya itu mboten gampang marah, mboten gampang tersinggung. Orang yang ada nurul Islam di hatinya itu merasakan apa yang terjadi itu adalah fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah ini kalau jenengan di hatiku ada nurul Islam, uang yang hatinya ada nurul Islam, maka hatinya merasakan apapun yang terjadi itu adalah perbuatannya Allah. Hakikatnya seperti itu. Tapi ngeten, ketika nurul Islam itu sudah ada, kalau jenengan sudah ada nurul Islamnya, sudah merasakan bahwanya segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, akhirnya diberi Allah ma'unah biasanya. Orang yang hatinya ada nurul Islam itu biasanya diberi ma'unah. Karena orang ini sudah gak marah, gak gampang tersinggung. Misalkan dimusuhi orang, bukan ngefek. Akhirnya kali Allah dikai ma'unah biasanya, dikai pertolongan. Uang nek artinya ada nurul Islam ya dimusuhi, sing musuhi stroke biasanya. Pokoknya lorong pokoknya biasanya. Nah kan masalahnya kan biar nurul Islam dimusuhi uang, sing musuhi sampai sakit biasanya. Pokoknya sampai gak marah. Tapi nak sampai dimusuhi tersinggung berarti nurul Islami kiat. Ciri-ciri ini orang yang hatinya sudah ada nurul Islamnya, satu, boten gampang jengkel, boten gampang muring-muringan, boten gampang tersinggung. Dimusuhi, dicaci maki, boten enten efek. Ayo, kalau jenengan jawab, ada nggak seperti ini? Angel lah ya. Angel lah. Mesti betul. Berarti nurul Islami kiat. Maka kadang-kadang hati itu terhenti. Ya, itu maksudnya ini. Tapi kalau tidak terhenti, nurul Islam bersinar, maka buahnya orang ini biasa hati ini karena yang dilihat itu semuanya perbuatan Allah. Allah ngisuhi ikut nawa hakikatnya nawa
perbuatannya tadi dipisui Gusti Allah dhewe ngoten atine lho nggih. Tapi zahire tetap menungso. Nontok kesalahan tetap syariat itu salah, tapi hati hakikatnya nopo semuanya itu Allah. Ini hati loh. Jadi antara syariat dan hakikat itu beda nantinya gitu. Syariat itu tetap berjalan, tapi hakikat yang butuh perasaan seperti itu. Sehingga orang-orang yang ada nurul Islam lahul ma'unah, orang ini diberi pertolongan. Ciri-ciri ini ka istijabit doa, donga iku mandi Pak saya. Karena dimusuhi, dicaci maki gak ngefek, dipuji ya gak ngefek, ngoten. Maca Quran enak, wiritan enak, zikir enak. Sehingga orang ini diberi lahul ma'unah. Ketika dimusuhi seseorang, dimusuhi uang sing musuhi niku gak karu-karuan. Ngoten. Karena di dagingnya itu ada samun racun jalene ngoten. Kalau orang ini sudah nggak peduli, dirinya itu dipuji, dicaci, wis gak apa-apa. Indonesia seperti itu. Napa istajabut da'wat, dungoi mandi. Ana tanggoe njaluk donga gak payu rapi didungani nikah rapi ngoten. Ono wong tanggoe warunge gak payu-payu didungani rame ya ngoten. Cirine ngoten. Satu ndonga pokoke mandi. Sing nomor kali biasa niki istiqbalin nasi alaihi. Biasa iku madhep. Biasa ini punya pendukung jamaah akeh biasa ngoten. Sing kedua niku donga mandi jamaah akeh ngoten. Akeh tamune biasa niku. Ciri-cirine. Sehingga ketika orang ini nyaman di sini, wis enak rek tamune akeh ngoten nggih. Dumoe mandi, akhirnya apa? Akeh tamune, akhirnya nikmat orang ini. Loh, ketika orang di sini ini nikmat, di makom ini nikmat, kok dia itu nopo lezat di sini wis aku ndok kinai terhenti dia, nggak akan marifat ya. Karena sudah nyaman di makom ini, wis enak rek. Tamune akeh ngoten ya. Mandi tungone akeh salam akhirnya menikmati dia, karena dia sudah gak marah, gak itu akhirnya ini gak mandi tungone nek dimusuhi gak karu-karuan saya ngoten karena gak marah sudah ngoten. Tapi nek kula jenengan kok di sini nikmat wis lho kene enak nyaman, tidak akan naik lagi ke nurul iman. Nurul Islam itu sulit kok, gak muring-muringan, gak tersinggungan, gak dendam, dimusuhi mesem tok. Ya napa iso apa? Gak iso. Dari segi maksud ngoten. Sehingga di Nurul Islam ini sudah tingkatan suluk yang pertama. Tingkatan orang saleh suluk yang pertama sudah bagus. Tapi nek kula jenengan dereng sampai Nurul Islam di tingkat yang pertama dikuasai oleh nafsu, maka terus sarah ini itu dikhawatirkan orang yang dikuasai nafsu sing tingkat dereng Nurul Islam itu biasanya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meskipun orang ini rajin ibadahi ya maca syahadat, tapi nek dereng Nurul Islam dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah kalau jenengan ini malam ini diberi Allah rahmat iso ngaji nama niki kata sawon iki supaya kenal ambek Gusti Allah. Setidak-tidaknya untuk Nurul Islam itu. Nah, jadi cahaya itu ketika menikmati di makom ini wis nyaman nek kene iki. Maca Quran enak, zikir enak, wiritan enak. Apalagi napa niku dungane mandi. Terus tamune akeh wong jenenge Tuhan mandi ya Pak, aku njaluk niki ra ngono disuk. Wah, andi langsung yo. Kono lho lurai dadi lho. Oh, akeh teko. Wis nang kene ae lek cedak-cedek ini. Terhenti dia, tidak akan makrifat yang ke nurul iman. Berarti jenengan nek ana ningali wong niku mulai apa kemberutu ngoten nggih. Istighfarun nasi alaihi di makam nurul Islam ini. Tapi nanti akan terhenti nek dia akan menikmati napa mauna ini.
Akhirnya bagus terhenti, ya udah di situ, tidak akan naik lagi ke nurul iman. Biasanya gitu. Siji terhenti karena dia menikmati, nomor loro karena tidak ada pembimbing, pembimbingnya sudah meninggal atau tidak ada yang membimbing lagi, nggak ngerti nah itu di nurul Islam, jika terhenti di situ. Tapi nek orang itu tidak apa dikai mauna dumoi mandi gak ngereke, diparani uang tambah dihindari, sekitar barai kuai ngriwu ae, gak kok berwiri tambah akeh tamu nih, gak cover niku ya, niku akhirnya niku jamaah, akhirnya pusing deh, akhirnya menghindar ya segi barai rumut tahe gitu. Akhirnya orang itu bertambah, cahaya menjadi apa? Nurul iman. Kalau di nurul Islam orang ini namanya makom tauhidul af'al, orang ini di makom tauhid merasakan apa yang terjadi itu perbuatan Allah hakikatnya, maka dinamakan makom tauhidul af'al atau makom nurul Islam. Nah, kalau jenengan rasa nih awak dewe wis gak muring-muringan, nang di keluarga ya gak usah ada ndak wong liya, awak dewe nonton ini kudu mbek bojo itu kemertek gara-gara misalnya ini, berarti kalau nurul Islam mati, wong kudu bojo anak kudu emosi, apalagi orang lain. Jadi ini pun akhirnya naik lagi. Yang kedua makom nurul iman. Orang yang hatinya ada nurul iman buai, orang itu berarti di makom tauhidus sifat. Apapun yang terjadi ia merasakan semua itu sifatnya Allah, kudrati Allah, iradati Allah, hayat ilmuni Allah dan sebagainya. Rasul hatinya merasakan itu. Yang pertama tadi kan fi'il, perbuatan. Yang kedua ini sifat-sifatnya Allah. Jadi apa yang terjadi di makhluk itu adalah semuanya krono kudrati Allah, iradati Allah, ilmuni Allah, hayati Allah. Orang yang di nurul iman ini sudah itu Pak, ngaji enak, wiridan enak, sudah enggak ngefek karena sudah biasa itu. Dia tetap wiridan, dia tetap napa niku zikir. Pokoknya gak mauna itu gak di itu, mauna donga mandi sing jamaah akeh pengikut akeh gak direken. Akhirnya orang ini di makom yang kedua namanya makom tauhidus sifat atau makom nurul iman. Buahnya biasanya kali Allah, orang ini lahul karomah, orang ini diberi bukan mauna lagi tapi karomah. Berarti orang itu di makom seperti makomi wali sudah, karena hatinya merasakan semua yang terjadi sifat-sifatnya Allah. Biasanya orang ini kalau kemana-mana coba jangka, kepinginan sak Jakarta sak jangkaan, kepinginan Mekah sak Kedipan biasanya ini, karena dia di makom tauhidus sifat. Dia mboten niku gak ngereken mauna, gak ngereken ini pengikuti kakek, sembunyi-sembunyi dia menghindari. Kali Allah dibari napa lahul karomah, orang ini derajate podo koyo wali meskipun gak diangkat wali loh ya, karena dia sudah punya karomah. Tapi kalau orang di sini dia nyaman, enak rek, aku nanti numpak angin, nanti sok sak Kedipan. Kalau dia di sini ini merasa nyaman, enak, dia akan terhenti. Dulu di makom ini banyak, di makom nurul iman ini. Sinten, contoh di sini, Ten Sarjo, Mbak Ud, Mbak Jailani, Mbak Hamid, Mbak Suruhan itu banyak dulu. Tapi sekarang nurul Islamnya jarang, di makom nurul Islam jarang. Setidaknya kalau jenengan di nurul Islam, nek nurul iman banyak dulu Pak. Ya Mbak Hamid, Sarjo mawon Mbak Hamid, terus Mbak Jailani, Mbak Ud, Kusmi, Mbak Towi, kata biar nih Mbak Khalil dan itu dulu banyak, tapi sekarang ya, sopo nurul iman jarang kan? Nurul Islam awal nih jarang ya. Nurul Islam mau jarang, apalagi nurul iman.
Kalau di Nurul Iman itu keramat-keramat itu tidak pengaruh, ya Allah, kula niki ngidek dumateng jenengan bukan kepingin karomah ya Allah. Mbah Hamid itu pernah seperti itu. Ya Allah, kula dekat dumateng jenengan ibadah boten kepingin koyo ngeten iki. Mbah Hamid sampai nangis itu. Kalau orang ini tidak ada karomai, nggak dipikirkan, nggak ngefes itu apa? Dia akan meningkat namanya makom bidzat. Tauhid bidzat, Nurul Ihsan. Di Nurul Ihsan ini dalam satu masa seluruh dunia itu cuma ada 1 atau 2 orang biasanya. Karena makom bidzat ini wali kutub, cuma ada 1 jenderal. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, Abi Hasyim Adili. Tiap tahun, tiap masa itu ketika meninggal diganti. Cuma ada 1. Kalau di makom Nurul Iman banyak dulu itu. Kalau di makom Nurul Ihsan, makom bidzat cuma ada 1 dalam 1 masa. Kalau meninggal diganti yang Nurul Iman seperti itu. Kalau jenengan di Nurul Islam, dikai makuna biasa meningkat di Nurul Iman. Setidaknya kalau jenengan di makom Nurul Islam itu sampun saya nek dalam masa-masa sekarang ini. Baik maksudnya ngoten napa? Rubbama waqafatil qulub ma'al anwari, sehingga nek orang ini bersinar kok nyaman di sinar Nurul Islam, terhenti sinari di situ. Saya enak iki ndok kene rek wis ngaji enak, wiridan enak lho, apalagi ditolong Gusti Allah wis nek kene ae terhenti sinarnya. Tapi mauna kalau tidak wis gak ngefek itu biasa naik. Kalau dikai karomah biasa naik lagi. Jadi ini tahap-tahapan suluk, tahapan orang-orang makrifat seperti itu. Setidaknya kalau jenengan jangan sampai diniwa hujibatin nufus bil akhyar. Jadi orientasinya kalau jenengan kesenangan, kepingin dipandang orang, nek dikritik ngore-ngore cengkel, berarti awak dhewe enggak ada Nurul Islam. Itu kesimpulan dari hikmah-hikmah yang kemarin. Oke, jenengan rasakno awak dhewe di makom mana ngoten ya. Kok koyo-koyoan gak blas ngene. Ngoten nggih. Dari sering ngaji kan nggih mengetahui. Pun Al-Fatihah. Iya.